Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan di malam hari ini ada sebuah nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana beliau menyebutkan tentang 10 perkara puncak daripada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Karena kita tahu bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, dan ada ibadah al-badaniyah, ibadah yang dilakukan badan. Tapi ibadah yang dilakukan badan itu ditentukan oleh ibadah yang dalam hati. Karena baik buruknya badan kita itu ditentukan dengan hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingat daging. Kalau daging ini baik maka akan memperbaiki seluruh badannya. Tapi kalau daging ini tidak baik maka tidak akan memperbaiki seluruh badannya. Itulah hati, kata Rasul. Lah, ibadah hati itu kan terbagi menjadi 3. Pertama al-khawfu, yang kedua ar-raja'u, dan yang ketiga al-mahabbatu. Pertama, perasaan takut kita kepada Allah. Yang kedua, perasaan harap kita kepada Allah, dan yang ketiga, perasaan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tidak akan menjelaskan tiga-tiganya. Saya akan fokus kepada ibadah hati yang ketiga, al-mahabbatu, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 10 perkara. Kalau 10 perkara ini kita amalkan, beliau mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak daripada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 10 perkara ini? Beliau mengatakan awwaluha, yang pertama, qiraatul qur'ani wa tadabburu, membaca Al-Quran dan berusaha untuk merenungkannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allah mengatakan kitabun anzalna, Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad itu penuh dengan berkah, agar mereka bisa merenungkan setiap ayat-ayatnya dan memikirkannya bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Khotifidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama salaf yang mengatakan bahwa fahmul hudud khairun min fahmil huruf.
memahami batasan-batasan dalam Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar memahami huruf-huruf dalam Quran. Lah kebanyakan hari ini orang lebih sibuk memahami huruf dibandingkan memahami hudud, batasan-batasan. Makanya di antara tanda-tanda kiamat adalah kathratul qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Banyaknya para penghafal Quran tapi sedikitnya ahli fikih dan ulama. Kalau orang suruh menghafal Quran, hampir banyak orang yang hafal Quran, bahkan memiliki suara yang luar biasa. Tetapi ketika ditanya soal hukum-hukum agama, dia tidak tahu. Karena seumur hidupnya dia hanya memahami tentang ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu yang berkenaan dengan bacaan. Bukan tidak baik, bagus orang mempelajari tajwid, makharijul huruf, menghafal Quran. Kita tidak syak lagi, itu perkara yang baik. Karena setiap satu huruf itu juga satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Ada yang jauh lebih baik dibandingkan seseorang itu mempelajari huruf-huruf dalam Al-Quran. Apa itu? Fahmul hudud, mempelajari batasan-batasan dalam Quran, supaya kita paham dalam Quran itu apa yang diperintahkan Allah kepada kita, apa yang dilarang Allah kepada kita, apa yang disukai Allah kepada kita, apa yang dibenci Allah kepada kita, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal faraid. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah selain daripada wajib. Tidak syak lagi bahwa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah itu sesuatu yang dicintai Allah. Tetapi kalau kita mau menambah dari yang wajib dengan yang sunnah, maka Allah akan lebih mencintai kita lagi. Dan itu berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ketika seorang hamba itu senantiasa menambah dari yang wajib dengan yang sunnah-sunnahnya, maka lama-lama aku akan terus mencintai dirinya. Dan apabila aku mencintai dirinya, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan orang ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa idza sa'alani fa'utiyah, wa in ista'adzani lau'idzanna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau betul-betul aku sudah cinta dengan hamba ini, maka aku akan menjadi penglihatannya di mana dia melihat dengannya. Aku akan menjadi pendengarannya di mana dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi tangan di mana dia bergerak dengannya. Aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah dengannya. Dan apabila hamba itu meminta kepadaku, ku beri, dan apabila minta perlindungan, pasti ku lindungi. Lihat, orang yang melakukan perkara sunnah setelah melaksanakan perkara yang wajib, maka itu alamat dari alamat auliaullah. Berarti dia telah mengarah kepada wali-wali Allah. Sebab di masyarakat ini kadang-kadang membatasi wali itu dengan orang-orang tertentu. Padahal siapapun bisa menjadi wali Allah. Lah salah satu syaratnya menjadi wali Allah adalah orang-orang yang terus-menerus melaksanakan yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib. Maka lama-lama kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu mereka yang tidak ada perasaan takut dan kekhawatiran dalam hidupnya. Ini yang kedua.
Yang ketiga, dawamu dzikrillahi azza wa jal ala kulli halin bil qalbi wal lisan. Dawamu dzikrillah, terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir dalam hati ataupun zikir secara lisan. Karena yang namanya bukti orang mencintai itu adalah dengan memperbanyak menyebutnya. Kita kalau suka dengan seseorang, pasti kita akan terus menyebut-nyebut dia, karena kita suka dengan dia. Tapi kalau orang benci dengan dia, pasti tidak mau mendengar namanya. Mendengar namanya saja marah dia. Jangan disebut, aku tak suka, tak sudi dengan dia. Itu kalau benci. Dengar namanya saja sudah tak suka kita ini. Makanya kenapa dalam kisah Laila Majnun yang sudah saya jelaskan dulu, ada seorang laki-laki yang suka dengan gadis namanya Laila. Apabila datang di malam hari, maka dia senang. Apabila datang di siang hari, dia tidak senang. Kenapa? Karena malam bahasa Arabnya Lailun, persis seperti nama pacarnya. Kalau siang itu nahar, tidak sama dengan nama pacarnya kan. Makanya kalau datang di malam hari, dia pun bersyair menyebut-nyebut kalimat Lail, malam. Karena nama pacarnya si Lail namanya. Dan Lail bahasa Arabnya malam, gitu. Karena cintanya dengan si Laili, maka apabila datang di malam hari, dia tidak pernah tidur. Namanya Majnun, orang gila. Maka satu hari dia melamar si Laila, ditolaknya oleh orang tuanya. Kecewa dia. Akhirnya dia lari ke hutan. Sampai di hutan, lapar dia. Segera dia membuat panah dan busurnya, kemudian mengejar kijang yang sedang berlari. Akhirnya dipanah kakinya. Kijang itu kemudian roboh, kemudian ditangkap. Ketika hendak mengambil pisau dan menggoroknya, tiba-tiba dia pandang matanya. Rupanya mata kijang sama dengan mata Laila, tak jadi disembelih. Itulah orang cinta. Maka disebut Majnun, gila kan, Laila Majnun. Jadi kepada seseorang saja, manusia dengan manusia, ketika kita mencintainya, kita suka menyebut namanya. Walillah matsalul a'la. Maka bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Harusnya kita harus lebih lagi banyak berzikir kepada Allah, karena zikir itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, itharu mahabbatillahi ala mahabbatin nafsi. Mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kita kepada diri sendiri. Satu hari Nabi SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu kecuali diriku. Kata Rasul, ya Umar, engkau belum sempurna imannya. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana tidak sempurna wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sampai engkau lebih mendahulukan aku dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah ya Rasul, sekarang tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri melainkan dirimu. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, engkau sudah sempurna imannya. Artinya bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu yang bisa menghalangi kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pamannya seseorang sedang berbisnis, punya toko, sedang melayani pelanggan. Tiba-tiba datang suara adzan. Di situ harus memilih, apakah tetap membuka tokonya ataukah segera menutup kemudian melaksanakan sholat. Di situ diuji kecintaan kita antara dunia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menutup toko itu dan segera menuju Allah untuk melaksanakan salat, berarti dia lebih mencintai Allah dibandingkan dunianya. Tapi kalau berpikir, nanti kalau ditutup pelanggan pula tak ada, siapa yang membelinya?
nanti saja kan waktu salat masih panjang. Akhirnya mulailah kemudian harusnya salat zuhur 1:30, akhirnya ditunda dari 1:30. Ketika 1:30 mau salat datang lagi pembeli, nanti 2:30. Akhirnya kemudian sudah dekat-dekat habis waktu zuhur, barulah dia sibuk ruku dan sujud seperti ayam yang lapar yang diberi beras. Seperti apa tuh salatnya tuh? Karena sudah akhir-akhir masalahnya kan. Lah begitu juga dalam keluarga. Banyak di antara suami itu yang lebih memilih kecintaan dia kepada istri anaknya dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ada sebagian suami itu yang menuruti apa saja yang diminta istrinya. Apa yang diminta istrinya itu syar'i atau tidak syar'i, maksiat atau taat. Atau mungkin sebaliknya, ada istri terlampau cinta dengan suami, walaupun suami melakukan maksiat dan tidak taat kepada Allah, tetap saja dia cinta kepada suaminya. Lah ini kita diuji dalam kehidupan dunia ini antara cinta kita kepada Allah dan kepada syahwat kita. Maka yang keempat adalah dahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kepada diri sendiri. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim, mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifati wa kadzalika an-nadharu fil kauni rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yang kelima kata Imam Ibnul Qayyim, hendaklah hati ini senantiasa mutala'ah, menyingkap rahasia di balik nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan berusaha untuk menyaksikannya dalam kehidupan kita, dan berusaha untuk melihat alam semesta dan kebesarannya, bahwa Allah sudah berfirman, ya Rabb kami, engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Ulama mengatakan semakin kuat kita ini mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka semakin kenal siapa Rabb kita. Antum kalau tidak kenal nama saya, tidak kenal sifat-sifat saya, pasti tidak dekat dengan saya. Itu manusia kan. Oh, saya kenal dengan orang itu, saya kenal siapa dia, bapaknya siapa, anaknya siapa, istrinya siapa, wataknya kayak apa, saya kenal. Berarti kenal betul dengan dia ya. Kalau sesama manusia saja, ketika kita mengenal sesama manusia dengan cara mengenal namanya, watak-wataknya, sifat-sifatnya, dan begitu seterusnya, berarti kita kenal dengan dia seperti suami istri yang sudah lama. Pasti lama-lama kan kenal sifat-sifatnya, watak-wataknya, karena sudah lama bergaul dengan istri kita kan. Maka begitu juga walillahi matsalul a'la. Semakin dalam kita mengenal nama-nama Allah, semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan kalau semakin mengenal Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin yakin dan semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena mempelajari nama-nama Allah itu akan baik bagi kehidupan kita. Nama Allah itu kan ada dua, ada namanya Ismu Al-Jalalah, ada namanya Ismul Jamalah. Ismul Jalalah itu artinya nama Allah yang menunjukkan keagungan kebesarannya, itu namanya Jalalah. Ada yang kedua Ismul Jamalah, nama Allah yang sifatnya keindahan, kelembutan. Lah ulama akidah mengatakan, kalau kita mempelajari nama-nama Allah yang sifatnya Ismul Jalalah, nama Allah yang merupakan keagungan dan kebesaran Allah, maka sifatilah diri kita kebalikan daripada sifat Allah. Ketika Allah disebut mutakabbir, Allah itu zat yang maha sombong, maka jadilah kebalikannya. Kita ini rendah diri dan rendah hati. Ketika Allah disifati dengan sifat Al-Khaliq, dia pencipta, maka tirulah kebalikannya, berarti kita adalah makhluk. Maka supaya kita lebih merendahkan diri kepada Sang Penciptanya, itu kalau berhadapan dengan nama Allah yang sifatnya Jalalah. Tapi ada nama Allah itu yang sifatnya Jamalah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kehalusan, seperti Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Maka jadi juga kita sebagai Ghafur, mudah memaafkan orang.
Allah itu rahim, maka jadilah hamba Allah yang penuh dengan rahmat, dan begitu seterusnya. Jadi mempelajari nama Allah itu pasti akan melahirkan orang-orang baik. Maka dari sini pentingnya kita memahami nama dan sifat bagi Allah dan melihat kondisi di sekeliling kita, bahkan jauh daripada itu alam semesta, supaya kita lebih mengenal dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata beliau, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Hendaklah kita menyaksikan kebaikan Allah kepada kita dan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, baik yang zahir ataupun yang batin kepada kita. Coba kita pikirkan bagaimana baiknya Allah kepada kita. Coba, Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, dalam badan kita Allah memberikan mata, telinga, akal, kaki, tangan, dan begitu seterusnya. Diberikan keluarga, diberikan istri, pasangan, anak-anak, rumah, pekerjaan, itu kan luar biasa tuh. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah itu tidak akan dihitung. La in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, ku tambah. Intinya bahwa lihatlah kebaikan Allah kepada kita, bahwa kebaikan Allah kepada kita ini jauh lebih baik dibandingkan hamba-hamba Allah yang baik kepada kita. Makanya kalau saya buat analogi seperti ini, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia? Sekarang analogi sederhana saja ya. Saya punya anak. Dari kecil saya rawat anak itu. Ketika masuk sekolah SD, saya sekolahkan dia sekolah dasar, dan saya biayai sampai selesai sekolah dasar. Kemudian naik ke SMP, tetap saya biayai sampai selesai sekolah SMP. Kemudian naik ke SMA, kemudian sampai ke perguruan tinggi, S1, S2, sampai doktor, sampai jadi profesor. Sepanjang hayatnya saya orang tua yang mendidik sampai punya titel tinggi. Setelah anak saya besar, jadi profesor, jadi penemu, jadi insinyur, jadi pilot, jadi dokter, dan begitu seterusnya, jadi kaya raya, tiba-tiba sudah berhasil, sudah punya gaji besar, dia mengirim uang bukan ke saya orang tuanya, tapi ke tetangga saya. Kalau pulang tidak datang ke rumah, tapi datang ke tetangganya. Kalau memberikan hadiah tidak diberikan ke saya orang tuanya, diberikan kepada tetangganya. Kira-kira orang tua melihat anaknya seperti itu, apa ndak emosi itu? Ya kurang ajar anak itu kan. Saya membesarkan setelah berhasil, kenapa kemudian kebaikannya diberikan kepada tetangganya? Pasti saya akan marah. Walillah matsalul a'la. Maka bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, memberikan banyak kebaikan kepada kita. Tiba-tiba kita menyekutukan selain Allah. Coba, menyembahnya bukan kepada Allah, bukan kepada zat yang sudah memberikan segalanya kepada kita, malah kita sembah pula selain Allah. Ya wajar kalau Allah murka. Sebagaimana kita punya anak dibesarkan, tahu-tahu berbuat baik kepada orang lain, kan begitu. Lah, dari sini pentingnya seseorang itu melihat kebaikan Allah supaya kita lebih mentauhidkannya lagi. Ini yang keenam. Kemudian yang nomor 7, inkisarul kalbi baina yadayhi. Inkisar al-qalbi baina yadayhi, berusaha untuk merendahkan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Kata Nabi SAW, kondisi kita yang paling dekat dengan Allah kapan? Dalam satu hari kita ini hidup di dunia ini, ada kondisi-kondisi kita itu paling dekat posisi kita dengan Allah. Dan itu kapan? Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa sajid. Kata Nabi SAW, yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika posisi dia sedang sujud. Itulah posisi dekatnya kita dengan Allah. Kemudian Rasul mengatakan, disitulah perbanyak oleh kalian doa.
Jadi kata Imam Ibnul Qayyim ketika menyebutkan yang ketujuh itu, bahwa kita harus inkisar, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka kondisi yang paling baik dalam menghambakan diri itu ketika kita sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat, karena ibadah sujud itu hanya ada di sholat ya. Dan kita tahu bahwa kenapa posisi sujud itu posisi yang paling mulia, kedekatan seorang hamba dengan Allah. Dari anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki itu, yang paling mulia itu wajah. Berapa banyak emak-emak menghabiskan ratusan juta gara-gara wajah, ya kan? Operasi sana sini, skincare-nya atau apanya. Masa untuk dengkulnya? Ya untuk wajahnya lah kan itu ya. Semua lipstik untuk wajah, bedak untuk wajah, beli kacamata untuk wajah, semua untuk wajah. Karena itu bagian yang paling mulia wajah itu. Makanya kenapa jangan memukul wajah. Kata Nabi SAW, la tadribil wajah, jangan kau pukul wajah. Jangan lagi wajah manusia, wajah binatang saja kita tidak boleh memukulnya, apalagi wajah manusia. Lah wajah yang sangat mulia, yang dimuliakan semua manusia, yang sudah menghabiskan uang untuk merawatnya, tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling hina, yang setiap hari diinjak-injak tempat itu. Ini lantai ini tempat hina karena kita injak-injak, tapi ketika sholat wajah kita pula diletakkan di situ. Artinya meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina dalam rangka apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat kalau ada orang minta maaf sampai sujud-sujud itu menunjukkan dia memang sudah tidak bisa apa-apa lagi dengan kita kan. Tapi itu salah, tidak boleh kita sujud kepada manusia. Hatta seorang anak sujud kepada orang tuanya saja tidak boleh. Bukankah Rasul yang mengatakan ketika Rasul sedang berjalan di ganggang kota Madinah, tiba-tiba kemudian ada unta mengejar dia. Setelah di hadapannya tiba-tiba unta itu sujud, maka Rasul mengusap unta itu kemudian mengatakan, siapa pemilik unta ini? Man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar, datanglah anak muda dari Ansar mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Rasul marah dan mengatakan, lihat untamu katanya. Dia lari mengejar aku, kemudian dia laporan kepadaku bahwa engkau hanya pandai membuat bekerja tapi tidak pandai mensejahterakannya. Lihat untamu menangis, keletihan, kecapean. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasul. Kemudian para sahabat yang menyaksikan, kok ada unta sujud di hadapan Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, unta itu tidak berakal. Kenapa dia sujud kepadamu? Harusnya kami yang berakal sujud kepadamu, kata para sahabat. Oh, kata Rasul, jangan. Lau amur an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi. Kata Nabi SAW, jangan, kalau seandainya Allah perintahkan aku kepada manusia agar manusia sujud kepada manusia yang lainnya, maka yang aku perintahkanlah seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya. Tapi itu pun tidak aku anjurkan. Antum pernah melihat ada orang sujud-sujud kan? Tidak boleh. Sujud ruku itu diberikan kepada Allah, tidak boleh sujud kepada manusia. Bahkan ada sebagian pesantren kadang-kadang didoktrin gurunya, ulamanya gitu ya, sampai harus sujud-sujud di kaki. Siapa anda dengan Nabi SAW? Tidak ada satupun sahabat yang sujud di hadapan Nabi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa yang nomor 7, inkisar al-qalbi baina yadai. Artinya tundukkan hati kita ini kepada Allah saat sujud. Kemudian thaminuha yang ke-8, al-khalwatu waqta nuzul al-ilahi. Berusaha untuk berkhalwat. Berkhalwat itu bersendirian. Kapan? Di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatu kitabihi thumma khutima dzalika bil istighfar. Kemudian berusaha membaca kitab Allah dan akhirilah malam itu dengan istighfar. Jadi yang ke-8 artinya kita berkhalwat. Berkhalwat itu berdua-duaan. Dengan siapa berdua-duaan? Dengan Allah. Kapan itu? Waktan nuzul, ketika Allah turun. Kapan turunnya Allah? Di sepertiga malam akhir. Bangun di situ, bermunajat dengan Allah, berasik-asik berduaan dengan Allah. Salat, setelah salat baca Quran, setelah baca Quran
berdoa, setelah berdoa istighfar. Itulah 4 amalan yang sangat dianjurkan di sepertiga malam akhir. Pertama tahajud, setelah tahajud kemudian berzikir dan membaca Quran. Kemudian setelah berzikir dan membaca Quran, kemudian berdoa. Setelah berdoa, bacalah istighfar. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li ibadihi man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rasul mengatakan Allah itu turun pada sepertiga malam akhir ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, hei hamba-hambaku, siapa yang berdoa aku kabulkan. Hei hamba-hambaku, siapa yang minta ku kasih. Hei hamba-hambaku, siapa yang beristighfar ku ampuni dosa-dosanya. Maka siapa yang menghidupkan malam dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan doa dan istighfar, maka dia telah memberkahi kehidupannya. Ya, maka ini bentuk mahabbah, kecintaan hamba kepada Allah adalah berkhalwat berdua-duaan dengan Allah. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, mujalasatu al-muhibbin as-sadiqin waltiqat atyab thamarati kalamihim. Duduk bersama para muhibbin, orang-orang yang saleh, dengan guru-guru, dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian perhatikan ucapan-ucapan baik mereka. Perhatikan ucapan-ucapan samarati kalamihim, buah daripada ucapan mereka orang-orang saleh, para ulama, para muhibbin, para sadiqin. Duduk bersama mereka. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa kata Allah? Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan Allah. Janganlah kedua matamu wahai Muhammad berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaan mereka sangat melampaui batas. Ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita loh. Ya, memang asbab nuzulnya ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita. Jangan meninggalkan para sahabat yang mereka itu miskin, para budak, tapi mereka dekat dengan Allah. Dibandingkan kau mengejar mereka tetua-tetua, para sadatu Quraisy, para orang-orang besar Quraisy, belum tentu mereka itu masuk Islam. Karena kan ketika Nabi SAW mendakwahi para pemimpin Quraisy itu harapannya kalau satu mereka beriman maka akan membawa kabilahnya. Itu cara berpikir Nabi. Tapi Allah berbeda. Ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian hendak masuk Islam, dicuekin Nabi. Padahal sudah jelas ingin masuk Islam, gara-gara dia buta. Sementara yang tidak jelas-jelas masuk Islam terus dihadapi Nabi. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun surah Abasa. Teguran Allah kepada Nabi, seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei Muhammad, itu orang walaupun cacat buta datang kepadamu itu betul-betul ingin masuk Islam. Tapi itu orang yang kau dakwahi, para pembesar Quraisy itu yang keras kepala itu, belum tentu mereka masuk Islam kok. Cari yang jelas, jangan cari yang tidak jelas, gitu maksudnya. Kalau Nabi SAW saja ditegur oleh Allah, disuruh agar bergabung dengan orang-orang yang taat walaupun di atas kefakiran mereka, maka kita pun sama. Carilah pergaulan yang baik, hadir di majelis-majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang baik. Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu digantungkan kawan. Ikhwan, kalau kita ini berhubungan dengan orang-orang baik, bermuamalah dengan orang-orang baik, berada di lingkungan orang-orang baik, pasti kita akan lebih istiqomah. Pasti itu.
Tapi kalau seandainya lingkungan kita ini lingkungan yang tidak baik, semuanya orang jahat, semuanya orang-orang yang jauh dari agama, maka itu tantangan kita. Mustahil kita akan istiqomah kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting mempertahankan istiqomah itu dengan cara apa? Cari teman sebanyak mungkin, dan teman-teman ini adalah orang-orang saleh yang bisa menarik kita. Bukankah Rasul mengatakan permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik itu sama dengan kita datang ke orang yang jualan minyak wangi dengan orang yang sedang bekerja di pandai besi, kata Rasul. Kalau kita ini berteman dengan para penjual minyak wangi itu, ada 3 kemungkinan. 1, boleh jadi tiba-tiba penjual minyak wangi ngasihkan mewangiannya kepada kita kan. Kalau penjual minyak wangi kan pasti akan ambil sedikit, ditempel-tempel sini kan begitu. Dapatlah kita wanginya. Atau kita yang membelinya. Ataupun kalaupun kita tidak diberi atau memberi tapi dekat dengan dia itu pasti ada wanginya tuh. Begitulah berteman dengan orang soleh. Boleh jadi dia menasihati kita, boleh jadi kita minta nasihat dia, boleh jadi nama kita ikut harum. Itu siapa itu? Itu kawannya Ustadz Anu. Bukan Ustadz jadi Ustadz dia, ya kan? Tapi bagaimana Nabi mengatakan kalau kawan yang buruk itu seperti pandai besi. Coba lihat pandai besi, isinya cipratan api saja dari pukulan-pukulan besi itu. Kalau kita mendekat, terkena cipratan, terbakar kita. Kalau kita menjauh dengan dia, tak punya kawan pula. Kalau kita memaksakan diri datang ke situ, baunya juga tidak sedap hati untuk dicium. Jadi serba salah. Ya, itulah berkawan dengan orang jahat itu serba salah. Boleh jadi kemudian kita yang menarik dia dan itu mustahil, ya bisa saja. Tapi kebanyakan kalau sudah banyak orang jahat dibandingkan orang baiknya, biasanya orang baik tersedot kepada jahat karena sahibus sahib, teman itu nyeret, kata Rasul. Makanya siapa yang berteman 40 hari dengan pemabuk, maka dia akan mabuk tuh. Siapa yang berteman 40 hari dengan orang yang rajin baca Quran, lama-lama dia pengen baca Quran. Begitulah teman itu menjadikan kita terseret ke yang negatif atau ke yang positif. Ini yang ke-9 dan yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Ini yang paling penting. Jauhi semua sebab yang bisa menghalangi hubungan hati kita dengan Allah. Jauhi sebab-sebab yang bisa dengan sebab itu terhalang hati kita dengan Allah. Di zaman Imam Ibnul Qayyim itu tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman itu belum ada handphone, ya kan? Belum ada internet, belum ada apa-apalah. Bahkan jangan dicerita di zaman Ibnul Qayyim ya ngomong begini. Di zaman kita masih kecil-kecil sajalah. Di zaman yang sekarang usia 40-50 tahun di waktu sekolah SD, nggak ada handphone itu. Orang mau komunikasi itu ya ke telepon-telepon umum, ya bawa koin, kemudian meningkat ke wartel-wartel kan begitu ya. Dan kehidupannya lihat di zaman itu, tidak ada orang yang menyibukkan diri sendiri kan. Pasti mereka akan lebih bersosialisasi. Kenapa? Kalau ngajak ngobrol sama orang, dia hidup sendiri. Makanya lihat orang dulu itu luar biasa, hubungan bermasyarakatnya luar biasa kan. Karena apa? Ya karena memang tidak ada yang menghalangi mereka. Kalau sekarang kan ada yang menghalangi mereka, handphone kan. Sekarang loh orang bisa duduk di depan handphone itu dari pagi sampai sore tidak jenuh. Coba kalau dulu nggak ada handphone, duduk dari pagi jenuh sampai sore itu. Mau ngapain? Ya. Gara-gara handphone kita bisa duduk seharian. Coba anak kecil yang main PlayStation itu, dia walaupun tidak makan dari pagi sampai sore nggak ada masalah, asal pegang tuh remote tuh, ya. Bisa khusyuk dia. Lah pada hari ini, pada poin yang ke-10 inilah yang menghalangi hati kita dengan Allah adalah handphone depan kita ini. Inilah barang yang banyak menghalangi hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Handphone ini. Kalau dulu ngaji Quran nggak ada yang menghalangi, ya ngaji sampai selesai, entah lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz. Sekarang sama-sama ngajinya, tapi ngaji dari handphone.
ada aplikasi Qur'annya, tapi tidak tahan. Baru beberapa ayat ting tong WA masuk. Paksa kemudian buka baca dulu, tutup baca lagi, ya kan? Ada saja halangannya. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak pernah khusyuk. Makanya kenapa alat kecil ini, alat pintar ini betul-betul pintar itu membohongi kita, supaya hati kita ini terhalangi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab menghilangkan kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita belum mampu meninggalkan hal-hal yang menjadikan penghalang antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah alat komunikasi atau permainan-permainan, hobi-hobi. Hati-hati yang hobi binatang. Kadang-kadang saya lihat, di tiban kampung itu ada orang hobi melihara ayam, ayam aduan mungkin kan. Masuk pagi-pagi buta sudah dimandikan. Nanti agak siang sibuk dikasih minum extra jos, itu apa itu? Kratindeng apa ya? Itu subhanallah, dirapihkan, dimandikan, ditaruh di atas. Jadi satu hari saya pikir itu aja yang diurus tuh si ayam jago. Padahal badan dia nggak diurus tuh. Jadi aneh, harusnya ayam yang bau, ini terbalik, dia yang bau. Ayamnya yang wangi kan itu ya. Karena ayamnya malah dimandikan, dianya enggak mandi. Nasib baik istrinya masih cinta dia, lama-lama istrinya cinta ayamnya pula kan. Kan ada masalah jadinya. Lah ini kan permainan, hobi-hobi yang seperti ini itu kan menghalangi itu. Menghalangi dia dengan Allah karena disibukkan dengan perkara itu. Bahkan itu merawat ayam, subhanallah, saya tanya berapa biayanya itu. Itu bukan kecil tuh biayanya. Sampai dikasih jamu kan, kasih telur ayam, kasih apa, ada jamunya sendiri mereka itu. Subhanallah, padahal kalau seandainya digoreng ayam itu selesai sebenarnya. Kan gitu ya. Coba, naudzubillah, itulah perkara-perkara yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Internet, hobi-hobi, permainan, jalan-jalan ke sana kemari. Itulah yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Imam Ibnul Qayyim, ini 10 perkara ini kalau kita bisa amalkan, maka kita akan mendapatkan puncak dari mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah nasihat yang indah dari beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin fi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.